could you be the one? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad dan di Asidik kelas 12 konservasi absen 24. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi konservasi lagi, yaitu mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Sebelum melangkah ke penjelasan materi, saya akan memberitahukan uraian-uraian materi yang akan saya jelaskan. Uraian materi yang pertama yaitu pengertian mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Uraian materi yang kedua yaitu pentingnya mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Uraian materi yang ketiga, cara mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Dan uraian materi yang keempat atau yang terakhir ialah deskripsi hasil identifikasi pada beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Itulah tadi uraian-uraian materi yang akan saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke uraian materi yang pertama, yaitu pengertian mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi adalah menetapkan identitas suatu tumbuhan dengan cara menentukan nama yang benar dan tempatnya yang tepat dalam klasifikasi. Itulah pengertian dari identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Selanjutnya ke uraian materi yang kedua, yaitu pentingnya identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Menetapkan identitas penggolongan suatu jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan kriterianya, antara lain tentang populasi, kondisi biologis dan ekologis jenis yang bersangkutan, termasuk habitat dan lingkungannya. Dari kegiatan identifikasi tersebut dapat diketahui tentang perlu atau tidaknya menerapkan suatu jenis tumbuhan ataupun satwa untuk ditetapkan ke dalam golongan yang perlu dilindungi sesuai dengan kriterianya. Identifikasi tumbuhan berarti suatu usaha menemukan identitas suatu tumbuhan. Adapun alasan mengapa identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi penting dilakukan karena yang pertama yaitu identifikasi dapat menunjukkan pasti identitas suatu spesies. Yang kedua, identifikasi dapat digunakan untuk merecek identitas suatu spesies. Yang ketiga, identitas memperjelas status dan menghindari dari kebingungan. Yang keempat adalah identifikasi membantu membedakan jenis pohon yang memiliki kemiripan bentuk. Itulah alasan mengapa identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi penting dilakukan. Selanjutnya ke uraian materi yang ketiga, yaitu cara identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Salah satu cara mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi yaitu dengan mengenali suatu jenis tumbuhan berdasarkan wujud fisiknya atau morfologi dari karakteristik yang nampak. Kemudian menanyakan identitas jenis tumbuhan tersebut kepada seseorang yang dianggap ahli dalam menentukan nama yang benar dari suatu jenis tumbuhan tersebut. Cara seperti ini disebut dengan identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya, peneliti harus memahami materi morfologi pohon, seperti dendrologi, mulai dari morfologi daun, morfologi akar, morfologi batang, morfologi buah, morfologi biji, morfologi bunga, dan morfologi tajuk. Setelah memahami materi morfologi pohon tersebut, peneliti dapat melakukan kegiatan identifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati beberapa karakter morfologi jenis tumbuhan seperti bentuk, ukuran, dan jumlah organ. Yang kedua yaitu mengamati karakter lain seperti warna, aroma, dan rasa dari daun, batang, dan akar. Dan yang terakhir adalah mengamati adanya duri, bunga, dan buah. Agar kegiatan identifikasi tumbuhan dapat dilakukan dengan baik,
maka diperlukan alat bantu identifikasi seperti kunci determinasi atau herbarium, serta alat lup atau mikroskop. Selanjutnya kita melangkah ke uraian materi. Yang keempat atau yang terakhir adalah deskripsi hasil identifikasi pada beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi terdiri dari suku Palmae, Rafflesiaceae, Dipterocarpaceae, Nepenthaceae, dan Orchidaceae. Untuk dapat lebih memahami tentang identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya, berikut ini disajikan contoh hasil identifikasi beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi dari masing-masing famili, marga, dan jenis tumbuhan yang dilindungi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suku Palmae atau Arecaceae. Ciri-ciri famili Palmae. Suku Arecaceae atau suku pinang-pinangan palem adalah kelompok tumbuhan yang biasa disebut palma atau palem. Secara umum, suku Palmae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu batangnya tumbuh tegak ke atas dan jarang bercabang. Yang kedua yaitu batangnya berruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Yang ketiga, akarnya tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk akar serabut. Yang keempat ialah berdaun majemuk. Yang kelima adalah tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang. Dan yang keenam adalah bunga tersusun dalam karangan bunga atau mayang dengan diameter hampir 1 meter, beratnya 10 kg, berdaging, sering berbau tidak enak, uniseksual, dan actinomorf. Jenis yang termasuk dalam suku Palmae ini ialah Rafflesia arnoldi, salah satunya. Deskripsi dan ciri Rafflesia arnoldi akan saya jelaskan sebagai berikut. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit obligat. Ia tumbuh di dalam batang liana tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Rafflesia arnoldi tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis sendiri. Nutrisi yang dibutuhkan bunga ini diambil dari pohon inangnya. Selain tidak memiliki daun, bunga yang ditetapkan sebagai flora identitas Provinsi Bengkulu dan sebagai puspa langka, 1 dari 3 bunga nasional, Indonesia ini juga tidak memiliki batang maupun akar. Praktis, bagian tanaman Rafflesia arnoldi yang tampak hanyalah bunganya saja, yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Bunga Rafflesia arnoldi ini memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga. Saat mekar, diameter bunga ini dapat mencapai antara 70 sampai 110 cm, dengan tinggi mencapai 50 cm dan berat mencapai 11 kg. Di dasar bunga di bagian tengah berbentuk gentong terdapat benang sari atau di dasar putik, tergantung jenis kelamin bunga. Keberadaan putik dan benang sari yang tidak dalam satu rumah membuat presentasi keberhasilan pembuahan yang dibantu oleh serangga lalat sangat kecil, karena belum tentu dua bunga berbeda kelamin tumbuh dalam waktu bersamaan di tempat yang berdekatan. Masa pertumbuhan bunga ini memakan waktu sampai 9 bulan, tetapi masa mekarnya hanya 5-7 hari saja. Setelah itu Rafflesia akan layu dan mati. Penyebaran bunga Rafflesia arnoldi ini akan saya jelaskan. Penyebaran bunga Rafflesia arnoldi. Sejumlah pihak meyakini bahwa bunga Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan endemik dari Sumatera. Bunga raksasa ini hanya terdapat di Provinsi Bengkulu. Meskipun di beberapa tempat seperti di Aceh dan Malaysia pernah dilaporkan tumbuhnya bunga Rafflesia arnoldi. Namun, dimungkinkan itu ada Rafflesia dari jenis lainnya. Beberapa lokasi yang sering ditemui tumbuh bunga Rafflesia arnoldi antara lain yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat,
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pusat Pelatihan Gajah Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, dan Padang Guci Kabupaten Kaur. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai pusat konservasi tumbuhan ini. Dari 30 jenis Rafflesia, hanya Rafflesia palmalah saja yang telah dapat berkembang biak di luar habitatnya. Dan pada tahun 2010 kemarin, bunga Rafflesia palma ini berbunga di Kebun Raya Bogor. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangannya karena saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.